Aku akan selalu membuatmu merasa nyaman, karena zona merah milik kita. Aku akan selalu membuatmu merasa nyaman, karena zona merah milik kita. Oke, selamat sore semuanya. Oke, selamat sore Bang Habib. Gitu. Jadi ini kita lagi trial untuk podcast Zona Merah ya. Ya kalau bahasa mobilnya test drive ya. Test drive. Kenapa kita harus test drive? Harus trial dulu. Kita bukan orang perfect ya. Iya. Bukan orang yang sempurna. Iya, bukan host yang asli ya. Betul. Kita hostnya host temporer. Saya temporer. Iya, sekali-kali. Memang basically kita masing-masing nih punya pengalaman di bidang hosting gitu ya. Hanya memang karena ya tadi jamnya jam tergantung kebutuhan. Iya. Saya kadang kalau lagi nggak kebutuh nggak mau tuh, saya tolak tuh job host kayak gitu. Iya. Wow. Gitu. Tergantung mood berarti. Kalau yang Gitu. yang ngajaknya ke Harti baru mau. Kalau Ah. ke Harti ya nggak mau gitu Betul. kan. Iya. Kadang juga bukan karena bayaran kalau saya. Betul. Karena mood dan Karena mood. chemistry. Dan karena kadang siapa yang ngajaknya. Begitu. Kalau Betul, yang betul, ngajaknya betul. kelihatan. Jadi pilih-pilih gitu. Iya, pilih-pilih. Betul. Oke, saat ini kita berada di podcast Zona Merah milik kita. Oke. Oke, tepuk tangan penonton. Tentu ini Nuriweh. ini adalah kita berarti bukan masuk segmen Sesi sesi satu. pertama bukan. Ini Ini masih trial test kita drive, ya. test drive. Sehingga tentu nanti kita akan evaluasi Iya. kekurangan kelebihannya apa. Tentu banyak kekurangan pasti ya. Betul. Nah, namun di sesi perdana ini gitu ya, sesi perdana ini sebagai orang yang punya gagasan, yang punya mimpi besar, yang mempunyai keinginan kuat gitu, sampai lahirnya nama Zona Merah ini, kita tidak akan hadir di sini, Kang Andi, Iya, kalau betul, tidak betul. ada orang ini, begitu. Betul. Yang Tanpa mana gagasan beliau ya. Iya. Orangnya mana? Orangnya di sini. Oke. Pakai Tepuk efek tangan gitu. dong buat narasumber kita Narasumber ya. kita. Pakai efek tuh. Ya. Saya sebetulnya memang kenal nggak kenal sama Pak Mantri ini. Iya. Ini mau dipanggil Mantri atau apa? Boleh gitu? lah apa aja. Ya, karena memang yang saya kenal memang awalnya sebagai Mantri. Iya. Saya juga sebelum musisi kenalnya Mantri kan. Waktu di grup dulu Festival Labak Selatan. Iya. Gak tahu kalau ternyata dia seorang musisi juga gitu Tukang lenong. ya. Oke, namanya kalau nggak salah yang saya tahu, yang saya kenal, yang saya dengar, Tria. Yes. Betul. That's right. That's right. That's right. Atau mungkin kita tanya langsung aja biar tidak salah sebut Betul, nanti. betul. Pak Mantri, nama lengkapnya. Nama Nama yang lengkap. dari lahir. Nama dari orang tua Tria Adi Wahyudi. Tria Adi Wahyudi. Tria apa Tri? Tria Adi Wahyudi. Tria Adi Wahyudi. Yes. Umur sekarang berapa? Umur 28 28. Bukan sisanya, bukan. nambah 5 ya. 28 tambah 31. 31. Oh iya berarti Mejeuna. kakak kelas saya lah. Kayak gitu, Kakak kelas saya. Bejana di kuliti ya. Kakak angkat saya, kakak tingkat. Kakak tingkat ya. Iya. Saya tuh kelihatan tua karena emang ada aksesoris ini aja. Iya. Ada Oh itu aksesoris. asli. Bukan, aksesoris. Iya, Aksesoris. Karena sebetulnya kalau saya lepas tuh kelihatan muda. Saya sebetulnya. pikir settingan bukan itu ya. Oke. Iya. Kang Tria. Saya save awalnya kontaknya musisi Baya, tahu nggak? Musisi Baya. Di Iya. nomor kontak Kalau handphone saya itu. Kang Mantri. Kang Mantri. Kenapa musisi Baya? Nggak tahu, Iya. nggak tahu karena saya lihat di channel YouTube-nya itu musisi Baya. Saya save aja. Oke. Saya coba ingin gali sedikit ya. Apa? Gali Kang- lubang? Iya, gali lubang boleh. Kang Tria ini sebetulnya ya kalau Zona Merah sekarang udah hadir begitu ya. Tapi kan Zona Merah tidak akan lahir kalau tidak ada cinta terhadap musik dulu begitu. Ingin tanya kecintaan pertama terhadap musik sampai akhirnya kemudian tergabung
masuk dunia musik begitu ya, sampai akhirnya punya studio musik sendiri, kemudian punya sampai hari ini kita insya Allah mudah-mudahan lancar. Amin. Semuanya kita punya podcast sendiri. Amin. Sejak kapan sebetulnya ini? Kalau untuk tahu dan kenal musik memang udah dari SD. Bayi belum? Oh belum. Bayi udah ditimang-timang. Iya. Iya. Tapi kan seenggaknya dikenalin tuh musik tuh. Nina Enggak Bobo, lah. Nina Bobo. Mana saya ingat. Iya betul. Betul. Kalau untuk kecintaan musik saya dari SD. SD. Kebetulan tetangga tuh. Tetangga saya ada namanya Aming. Om Aming. Kecil badannya ya? Gede. Oh gede. Betul lah. Itu mah Aming artis. Itu Aming artis ya. Itu Oke. kecintaan saya terhadap Oke. musik dari tetangga, dari Om Aming. Waktu itu ada Om Henry, ada Andri. Pada waktu itu mereka kreativitasnya luar biasa Pak Bin. Kreativitas mereka itu sangat luar biasa. Mereka itu bikin suatu alat musik. Kalau untuk era-era sekarang mungkin kalau yang namanya drum itu dibawa ke desa kayaknya mungkin ya. Mungkin. Tapi kan karena emang mayoritas di kami itu ya seadanya. Mereka itu bikin drum dari ember. nice. Itu. Iya. Luar Dan biasa. Itu tahun-tahun berapa itu Kang Mantri? Kurang Kira-kira. lebih tahun 2005 mungkin. 2005 ya. 2005. Jadi depan rumah tuh brang-breng. Akhirnya saya masuk. Wah, Masuk ada ke apa? ember. Oh bukan ya. Masuk ke komunitasnya gitu kan Bang Hafid. Dang dong. Akhirnya saya coba lirik di kaca rumahnya, masuk. Wah, ini ada kumpulan anak-anak band gitu, anak-anak musisi. Entah mungkin pada saat itu mereka juga sedang mengikuti festival katanya gitu. Nah dari situ saya tahu musik gitu. Musik. Untuk selebihnya terjun dihitung-hitung pro mungkin ya. Ya makin kesini SMP, MTS, saya alumni MTS 2008 baru belajar ngulik gitar. Gitu, dari temen minta chord-chordnya gitu. Setelah itu beranjak dewasa ya begitulah mengalir aja gitu Pak. Oke, terus Kang Mantri, waktu Kang Mantri mengenal musik itu murni asli terinspirasi sama teman-teman di Sama teman-teman. waktu masuk setelah masuk MTS atau SMA. Itu kan Kang Mantri mulai belajar gitar ya itu alat musik yang Kang Mantri sendiri kuasai ya pada waktu itu. Pada waktu itu. Gitar. Oke, nggak nyoba yang drum gitu yang waktu pertama di kampung sendiri. Mungkin karena nggak ada ya di kampung itu. Iya, karena identik saat mengenal musik pasti gitar dulu ya. Oh iya. Gitar. Betul. Kalau saya gini, kadang-kadang saya bingung kalau untuk bahas musik itu karena memang saya bukan bidangnya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi saya jujur Pak Andi, saya dulu pernah masuk ke salah satu kelompok musik. Sebetulnya saya juga nggak apa-apa dong curcol dikit ya. Boleh. Saya juga masuk dulu kelompok musik. Musik apa tuh? Komunitas. Nasyid. Band kepret cekudak teh mah. Marawis. Marawis. Oh iya. Sugnayuna. Gitu lah. Oke, selanjutnya Ya. berarti mengenal musik sejak SD, Sejak kemudian SD. Lebih diperdalam lagi sejak MTS, MTS. lebih pro Ngalir lagi di aja SMA begitu ya. Ngalir Aliyah aja. ya, Aliyah. SMA dong. SMA Saya Aliyah. SMA. Lulusan SMA. SMA. Oh, SMA Surabaya. Dikira Aliyah. Misalnya lihat hidungnya hidung Aliyah gitu. Oh, Dikira wajahnya kayak Ka'bah bukan. Oke, sejak SMA pro udah mulai manggung-manggung mungkin ya, seperti itu. kalau untuk manggung kesana kemari sih untuk Ya, saya kayak mungkin ke acara festival atau apa gitu. untuk zaman-zaman MTS SMA itu nggak aktif. Belum Nah, sih ya, kayaknya tahun maksudnya segitu mah belum. Lebih ke apa ya? Lebih ke tidak begitu banyak bergaul dengan orang-orang musik gitu ya, sering nongkrong. Oh enggak. Enggak kalau untuk Berarti anak-anak rumahan SMA itu. lah, anak rumahan lah Anak ya. rumahan lah. Baik. Ya bisa dibilang seperti itu. Oh, Jadi iya. aktivitas saya sekolah itu era 2007 lah ya, 2007.
Tuh, aya saksina nggak musik. Berarti Badung nate ada bobogohan. Bobogohan Jadi Badungna pelampiasan kena musik Nah, gitu. mungkin itu orang lain. Saya iya. Itu orang lain, saya iya. Luar Terus biasa. Kang Mantri, Ya. setelah mengenal musik, terus sering gembreng, Gembreng. pasti kan punya grup musik pertama kali. Itu kapan dan kira-kira namanya apa? Saya nggak tahu namanya, lupa lagi ya. Misalkan bertiga, berempat gitu. Saya bikin musik pertama itu sama si Kobe, si Eka pada waktu kelulusan MTS. Oh iya Lulus iya. MTS. Lulusan Udah MTS, main di situ. udah Panggung nge-grup pertama gitu ya. Panggung pertama. Oh iya iya. Selepas Ngerasain- itu ngerasain atmosfer manggung itu pada atmosfer saat panggung itu. pertama pada saat itu. Oke. Selepas itu udah nggak ada Selesai gitu ya. selesai, nggak ada manggung-manggung lagi. Nggak ada Masuk apa lagi. SLTA, ketemu lagi geng baru. Geng baru, ya itu SMA itu apa ya? Saya dibilang nggak pernah ikut gabung sama ya ente gaul gitulah. Jadi aktivitas pagi berangkat sekolah, pulang sekolah biasanya istirahat, tidur, waktu asar main bola. Gitu-gitu aja. Karena kenapa setelah pulang sekolah saya selalu istirahat? Karena pada waktu itu dari Bantar Gadung tahu? Tahu. Bantar Gadung. Nah, itu dari Bantar Gadung sampai Cidikit sampai rumah itu 3 tahun saya jalan kaki, Pak. Mapah. Iya, Mohon. mapah jalan kaki. Ceritainnya rada agak sendu gitu biar. Iya, Nah gitu. karena memang Coba apa ya? kali eta buah bitis ageng tuh. Karena pada waktu itu era saya mungkin dibilang alumni pertama di MTSN Negeri 1 Bayah pada waktu itu. Iya. Alumni Dari pertama Cidikit. dari Cidikit. Luar biasa. Keprok atuh barudak. Nu Itu, teu Pak keprok, Fit. tong di ongkosan balikna. Oke. Jadi Ini belum dijawab pertanyaan saya. Apa? Pertama kali Apa? bikin grup terus iseng-iseng ngasih nama grup kapan itu? saya nggak tahu ya, lupa lagi. Nah kalau yang sekarang Berarti bukan pada saat SMA, bukan? Bukan. Setelah lulus SMA. Ya, jangan-jangan apa setelah jadi mantri apa tuh? punya nama grup iseng-iseng dikasih nama gitu. Kapan Oh. tuh pertama kali? Bikin grup band. Grup band terus dinamain gitu kan? Kalau bikin grup band itu untuk dinamain sudah masuk kuliah Kuliah. Kuliah. Di Serang. di Serang. Mm-mm. Nama-nama grup. Nama grup bandnya Singlet. Singlet. Nah, Singlet. Teman-temannya sekarang masih ada Masih ada. Masih ada. Itu tuh band Singlet itu untuk wilayah teman-teman saya yang ada di Serang. Jadi sampai sekarang alhamdulillah Masih eksis? bukan masih eksis. Jadi itu mungkin bisa dibilang untuk saat ini ya band reuni kami. Oh ya. Nah, Oke, Jadi kalau- Kang Mantri coba sebutin satu-satu personilnya siapa saja. Oh, ada si John, ada si Ucup, si Endang, sama si Diki. Oke, dan vokalisnya siapa? Si Suherman. Kang Mantri sendiri sebagai? Saya sebagai tukang lenong. Oh. iya. Yang mesin alatnya apa? Saya sebagai gitar. Gitar. Dari dulu sampai saat ini alhamdulillah Masih gitaris? bergitar. Oke, berarti Gitu. selepas konsisten dari ya. Singlet Mm-mm. terus pulang kampung. Pulang kampung. Nah, baru saya bikin akun media Musisi Bayah. Musisi Bayah. Musisi Bayah. Nah, gitu. berarti ada titik temu nih antara nomor kontak yang saya save dengan cerita. Nah, Oke. itu. Pak Hafiz sendiri tahu Musisi Bayah dari YouTube-nya bukan? Hah? Saya saya Iya. pertama kali saya. Apa? Kenapa? Lihat apa tuh? Di YouTube saya lihat apa? Yang mana? Yang Musisi Bayah. Iya, Musisi Bayah, maksudnya kan saya upload banyak tuh. Aha. Maksud saya Saya lupa. Saya nggak inget lagunya apa yang jelas. lagu apa lagi ngumpul bareng keluarga Saya- apa? Enggak, Enggak, lagu. lagu. Oh, iya. Cuma yang saya lihat akunnya Musisi Bayah. Oh, iya. Makanya saya save. Saya pastikan itu pas kita mau festival Lebak Selatan yang pertama ya berarti. Bukan. Sebelumnya. 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 Pertanyaan saya, kenapa namanya Musisi Bayah? Karena saya malas nanya waktu itu. Malas nanya, saya save nomor kontak, malas nanya namanya siapa. Biar cepat. Biar cepat. Biar cepat. cepat. Iya. Oh, iya. Karena kalau muka saya hafal, cuma nama nggak tahu. Yang saya Kadang tahu sih Musisi Bayah. gitu. Banyak orang kayak gitu. Kadang tahu muka nggak tahu nama. Sebenarnya saya sempat nanya namanya Mantri siapa, Tria. Cuman waktu itu saya terlanjur dari pabrik kan dia mantri katanya ya, mantri di Iya. Bayah. Ya udah saya mantri aja. Oke. Mantri Bayah. Artinya apa namanya perjalanan Kang Mantri ya dari mulai mengenal musik, kemudian apa namanya sampai ke level pro gitu ya, sering pentas di mana-mana, sampai kemudian kenapa punya keinginan
punya studio musik sendiri, namanya Zona Merah. Bahkan hari ini kita insya Allah kalau berjalan punya podcast Zona Merah juga. Amin. Zona Merah juga. Iya, Amin. iya, iya. Amin. Amin. Nah, apa yang kemudian jadi alasan? Itu mungkin bisa flashback lagi ke tahun saya duduk di waktu SMA ya. Jadi ceritanya pada suatu keheningan, Musisi nih bicara nih. Pasti iya diukna dihandapun tangkal terep. Jadi pada saat itu saya tuh duduk merenung di saat orang lain main di luar jam istirahat, saya duduk di bangku waktu itu. Saya bikin oret-oretan Bang Hafid ya, Kang Andi. Saya tuh pengen punya alat musik sendiri. Awalnya itu nggak sempat kepikiran bakal seperti ini kan. Jadi untuk cikal bakalnya itu di situ. Iya. Akhirnya mengalir terus sampai berangkat saya sekolah ke Serang waktu itu. Langsung saya mendalami dengan di dunia musik ya, sama teman-teman di Serang tuh. Waktu kuliah itu baru saya mendalami musik. Baru serius. Baru serius. Maksudnya karena malas kuliah kan. Alasan aja itu, alibi saja itu. Jangan dibahas, takut kakak-kakak saya menonton gitu. Pasti nonton lah. Udah lewat. Namanya dosa udah lewat itu dimaafkan. Oke. Nah, untuk terjun serius di dunia musik itu pada saat kuliah. Saya sering nginep di Kosannya cewek. Lebih ke iya sih. Oh. Aduh, ini harus banyak yang dipotongnya nih kayaknya. Bahaya istri saya nonton nanti agak Kan udah lewat. Udah termaafkan. Iya sih, kan ada istilah bahasa memaafkan iya, melupakan tidak, kan repot. Memang kalau perempuan tuh seperti itu. Iya. Perempuan seperti Nanti itu. Kang Gampang memaafkan, susah Agak melupakan. agak di noise aja bisa ya. Bisa. Nanti dikresek-kresek. Bahaya. Sensitif ini masalahnya. Sensitif. Gitu. Jangan sampai Zona Merah cuma 1 episode. Nah, Betul. Terus ini, kembali ke itu. terus Ya, lanjut serius berjalan, saya sering sharing di rumahnya Bang Carik waktu itu di Cipocok, saya masih ingat. Di Bang Anton di Serdang, saya sering main mampir ke sana belajar gitar, sharing gitu. Terbentuknya Singlet juga di situ. Dikasih panggung juga sama rektor Pak Tommy dari Tiga Sepaletnya. Terima kasih Bapak sudah memberikan Terima saya. kasih Pak Rektor, terima kasih. Salam dari saya Pak Rektor. Buat Bapak Tommy. Ini hasilnya didikan Bapak. Iya. Jadi saya sering dikasih panggung sama beliau. Jadi manggung di acara manggung di acara ini itu, jadi enak. Oke. Gitu. Oke, berarti jadi yang saya lihat memang zona merah ini adalah yang saya lihat satu-satunya studio musik yang eksis, betul. Iya. Yang selalu ramai didatangin, selalu banyak pengunjungnya. Iya, kalau dulu kebetulan istri kan dari Pangarangan ya. Itu kerabat istri nikah sama Robi. Oh iya, kenal. ini Ya ada, dulu dia kenal. punya studio musik katanya dulu ya. Ada. Iya. Sebelum tobat. Jadi sekarang guru ya kalau nggak salah ya. Ngajar apa? Ngajar emang dari dulu juga ngajar. Guru ya, Pak cuman Robi mah bermusik ngajar. ya. Artinya gini, saya lihat sebagai seorang musisi yang ada di lokalan Baya, kemudian Kang Mantri punya keinginan ingin menciptakan satu ruang di mana bisa terfasilitasinya orang-orang yang suka musik, penggemar musik gitu. Sudah sukses tuh dengan hadirnya studio musik ya, gitu ya. Nah, apakah kemudian masih ada nggak mimpi besar lainnya gitu? Mimpi besar banyak lah. Banyak tentunya. ya? Banyak. Apa tuh mimpi besar? Ya yang prioritas aja di dunia musik kira-kira apa? Saya lebih ingin melahirkan teman-teman di sini. Istilahnya gini. Mereka sering main di sini, kumpul, sering sharing-sharing tentang musik. Udah gitu mereka kerja atau kemana lah. Jadi dia menceritakan di sana bahwa nih gua tuh alumni Zona Merah loh. Oh iya luar Jadi, biasa. di Zona Merah orang-orangnya baik hati. Di Zona Merah juga punya banyak band-band terbaik. Gitu. Di Zona Merah juga punya karya-karya musik terbaiknya juga. Iya. Gitu. Dan apa namanya? Tapi Kang Bang Hafid, impian itu
sebenarnya sih tidak terlalu tinggi-tinggi amat ya Tidak kalau terlalu. sampai di tataran itu. Saya pikir Zona Merah ingin go internasional gitu. Terlalu kejauhan ya. Mungkin dengan adanya Kang Ade dan Bang Hapid, mimpi saya jadi berbeda. Lebih Nanti terdukung gitu, terdorong Iya, deh jelas sama-sama kita-kita. Iya. Ya mudah-mudahan sih. jadi lebih Amin. luas Iya. mimpi Amin. saya. Meskipun itu bukan bidang kita, tapi saya pribadi pencinta musik tentunya. Iya. Gitu. Ya, saya pencinta musik. Saya paling nyaman tuh kalau udah di atas panggung. Di belakang jadi MC belakang. joget. Tapi satu pun alat musik saya nggak bisa. Iya. Iya. Sama sih. Tapi kalau misalkan Bang Hapid diminta gitu ya, kira-kira kalau saya bermain musik seneng apa? Kayaknya saya seneng main drum deh. Nanti mungkin Kang Mantri ajarin saya main Boleh. drum ya. Yuk gabung lah. Eh, Bikin band dah. Aduh. Kalau Bung Hapid Saya saya paling senangnya sih. tamborin. Enggak, kalau dengan tongkrongan Bang Hapid, bass. Nah, Tukang sambil tukang nyanyi petot. Sama nyanyi. Sama nyanyi. Iya. Saya inget ke Pak Ajis. Pak Ajis juga bass Mana? kan? Dia basis Oh, kan, iya. basis di Derato itu. Iya. Mentang-mentang badannya hampir mirip dengan saya. Pak Andi punya penilaian seperti itu. Memang Tapi serius ya Kang Mantri, nanti kalau ada waktu luang saat harus lah, harus. ajarin saya main drum. Harus. Soalnya dulu waktu di sana di sekolah kita gitu Pak Hapid, saya sempat belajar sama Kang Dian. Cuman diajarinya dari nol sama sekali. Jadi saya keburu terahal. Itu ya. Yang pokoknya gimana caranya saya bisa main drum, main musik itu. Nggak usah diajarin. Kenapa dari pengen basic. drum? Keren Maco. saya pikir. Oh, keren. Drummer itu apa ya, meskipun dia jarang tersorot, tapi saya pikir dia posisi yang sangat penting. Sok main musik tuh di draman. Mau bisa gituan Pak Hapid. Iya. Iya. Apa namanya, rasanya beda ya. Iya, Rasanya terus beda. kayaknya sebuah anggota tubuh kan jalan ya. Jalan. Hitung-hitung olahraga kalau pikir saya sih Betul, drum betul, itu. betul. Oke, kita kembali ke zona merah. Iya, siap. Boleh. Oke. Hari ini kita berbicara tentang podcast zona merah. Iya. Gitu ya. Harapannya tadi kita podcast ini kalau saya berharap ya, saya bermimpi gitu, tidak hanya menjadi tempat musisi berkumpul, Iya. tidak hanya menjadi tempat yang suka musik, yang suka dengar musik juga kumpul, tapi menjadi apa namanya, Media. Wadah. menjadi wadah gitu untuk orang-orang yang punya kepentingan, apapun kepentingannya begitu. Iya. Salah satunya. Dan zona merah fasilitasi gitu Fasilitasi. ya. Fasilitasi. Oke, luar biasa. Nah sekarang dari Kang Mantri sendiri sebagai owner zona merah gitu ya, tentu sebetulnya kita ngobrol tentang podcast ini, Pak Andri, Kang Andi maaf ya, udah beberapa waktu yang lalu sempat kita obrolkan gitu. Bahkan saya cerita dengan Kang Mantri, sebetulnya keinginan untuk membuat podcast ini udah lama sebetulnya. Baik antara kita gitu ya, maupun antara saya dengan orang lain, antara saya dengan kawan saya yang lain, dan akhirnya alhamdulillah hari ini kita terwujud gitu. Di zona merah. Di zona merah berkat hadirnya Kang Mantri yang bisa kerjasama dengan kita. Amin. Tapi tentu ada keinginan tersendiri, saya pasti, saya yakini dari Kang Mantri sendiri dengan hadirnya zona merah, podcast zona merah ini. Nah, saya ingin tahu nih, harapan, mimpi yang Kang Mantri inginkan dari hadirnya podcast zona merah ini apa gitu? Ya salah satunya mungkin bisa membantu UMKM. Ya, jadi kita bisa membuat menginformasikan kepada semua orang mungkin ya. Ya, jadi media informasi Nah, ya. jadi media informasi gitu. Betul. Karena kan Kang Andi dan Bung Hapid ini mungkin wawasannya sudah luas. Jadi yang awalnya saya mimpinya cuma hanya sebatas itu, ketika datangnya orang tua kemari gitu kan. Besok saya cukur jenggot saya nih. Itu jadi harapan saya semakin Optimis bertambah ya, lagi. bertambah, Gitu. iya. Oke, memang oh ya, satu lagi nih. Apa tuh? Kita ingin gali juga nih alasan menggunakan nama zona merah. Nah, ini juga harus terpublikasikan ke halayak ramai. Soalnya ini kalau bau-bau merah identik Iya. ya. Dipasangnya dengan hitam lagi ini. Iya. Agak sensitif gitu ya. Bisa Agak, jadi pikiran saya agak identik liar. Kita mikirnya mikir liar gitu. Tabu, Iya. aneh. mainstream. Sebelum ke situ saya ingin tanya dulu ke Out of the Bapak-bapak box ini. gitu Iya. kan. Apa pandangan Bapak tentang zona merah sebelum tidak Siapa mengetahui? saya dulu? Kang Andi dulu deh. Oke, ketika Apa? bicara zona, Iya. terus zona itu kan identik dengan zona keselamatan, zona bahaya gitu Iya. kan. Terus merah itu saya pikir mainstream.
Ya kenapa nggak zona hijau kan? Jadi lebih energinya positif itu. Iya betul. Kalau bicara zona merah, bentar ini tempat Mistis. apa gitu Iya, ya? betul. Apakah tempat mistis gitu ya Nah. atau memang tempat Perkumpulan yang dukun gitu ya. sakral gitu ya? Pikiran saya gitu ya Kang Iya, Mandri ya di oke, awalnya oke. karena ada zona merah lagi. Itu kalau bayangan saya pertamanya. Kalau Bang Hafid sendiri? Nggak jauh beda sebetulnya, sangat jauh beda. Kenapa saya baru mungkin beberapa waktu lalu saya mampir ke sini, padahal saya tinggal di sekitaran Baya, Iya. udah lama, udah Iya, hampir iya. 3 tahun lebih. Iya. Tapi baru beberapa waktu lalu saya mampir ke sini, karena itu alasan salah satunya. Iya. Saya berpikir zona merah ini tempat yang nggak nyaman gitu. Gitu. Tapi ternyata setelah kita masuk, setelah kita join di sini, ya lumayan Dan setelah cukup. mendengarkan lagunya Ya, merasa nyaman. Iya, Gitu. jadi nyaman. Iya. Tapi jangan sampai ini dirubah jadi zona nyaman ya. Tapi enggak Pak Andi, tentu penilaian kita ini juga sama mungkin dipikirkan orang Nah, lain banyak. betul, gitu. betul, iya, Nah, Betul, kenapa betul. kemudian pada akhirnya, nih motivasi saya ya, kenapa saya ingin semangat sekali join di podcast Zona Merah ini, karena saya ingin menyampaikan pesan ke teman-teman di luar sana bahwa Zona Merah ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Nah, Bahwa Kalau nggak percaya datang aja ke sini. datang ke sini gitu. begitu. Iya, Jadi betul. zona merah ini tidak hanya kita maaf ya bukan berpikir negatif ke teman-teman Iya, musisi. iya. Masih banyak di luar sana yang berpikir musisi itu Urakan. urakan, musisi iya, itu iya. nggak rapi, Iya. musisi itu identik dengan pergaulan yang kurang baik. kurang gitu ya. baik gitu. Iya, betul. Dan itu yang kemudian jadi motivasi besar saya gitu. Ketika saya sudah masuk sini lihat orang-orang sekelilingnya, oh ternyata juga nggak seperti yang kita bayangkan. Dan ini kesempatan baik untuk kita menyampaikan ke publik Betul, betul. bahwa zona merah ini tidak seperti itu. Iya, setelah Bang Hafid investigasi, Ah, ternyata zona merah itu zona nyaman zona sebenarnya. nyaman. Gitu. Nah sekarang dari Kang Mati sendiri gimana? Oke. Awal mula tentu kan Pemilihan. katakanlah saya sebagai mantri nih ya, Iya. saya memikirkan saya ingin buat studio, plan ada beberapa planning Pilihan. namanya A, B, C, D, sehingga sampai tercetuslah zona merah. Oh gitu. Apa Baik. Nama zona merah itu terlahir pada pasca Covid. Covid, Iya. Wilayah Baya itu kan pernah Oh, menjadi zona merah. Ya, seperti itu ya. Oh Nah. itu, iya. Pernah kan? Iya. Pernah terdampak lah Hmm. gitu, kena dampaknya. Pada saat itu studio saya udah beres. Pada pasca itu nggak usah ambil pusing lah, udah zona merah aja namanya. Ya plus mungkin pertimbangannya karena Kang Mantri di dunia medis, Iya. ada hubungannya gitu Iya, ya. Tapi iya. jadi nyambung ya, musisi ke medis, zona merah itu maksudnya menyatukan dua bidang yang berbeda Betul. antara medis dan musisi. Betul. Nama zona merah di musik keren akhirnya. Ya, Iya. meskipun tadi di medis ada juga zona merah gitu Zona ya. Ada. Luar Ya, biasa, makanya luar biasa. kenapa kemudian orang berpikir negatif? Karena itu tadi Hmm. zona merah itu identik dengan Identik hal yang yang kurang baik gitu. Iya. Oke. Tapi nggak seperti itu kan. Nggak seperti Iya, siap. Pokoknya lahirnya gitu aja. Simpel sih. Iya. Jadi kita Jadi, nggak lahir pada saat pada saat COVID. pandemi. Iya, pandemi ya. Pada saat pandemi dan kayaknya ini nggak usah dibahas ya. Aman nggak kalau dibahas ini? Ya nggak apa-apa kan udah Nggak apa-apa lewat ya. COVID-nya juga. Ya Udah nanti lewat kalau ya? kira-kira ini ya tinggal ngekat aja. Oh ya udah Kita saya. punya apa ya? Kita udah di branding sama Jarum Coklat udah hampir 2 tahun. Oh oke. Ya, iklan dulu lah. Cobain dulu atau Oke. Ini tuh produk baru Jarum Coklat Iya. namanya jam nanti. coffee. Masalahnya saya nggak, kalau ada produk-produk baru ya saya nggak pernah nyobain, saya nggak ngerokok, Kang Andi. Anehnya Rokok produk baru apa? emang dari Emang dari Perokok dia. Nggak perokok. dari awal saya nggak ngerokok gitu. Jadi kalau ada produk baru dari Jarum ya mereka aja yang nusara rebeuh mah. Memang gitu. ini rasa kopinya sangat kental banget Pandi. Mantap. Kang Andi. Iya. Enak sih Kalau kalau buat. wanginya ini ketika dirokok sama orang. Iya. Tapi betul. ketika saya rokok jadi hilang wangi kopinya. Oh gitu. Iya. Jadi lumayan enak, lumayan nyaman juga buat diisepnya. Plus Ringan. harganya juga sangat ekonomis. Ekonomis. Ringan ya. Ini di endorse beneran apa enggak ini? Di endorse dong. Oh, di endorse beneran. endorse Tinggal dong. nagih kita. Nanti.
Iya. Tinggal ngirim nomor rekening berarti ya. Iya. Gitu. Oke, berarti Bang Hapi, Ya. Kang Mantri mudah-mudahan mimpi kita semua ya akhirnya Amin. ya. Amin. Kalau kemarin Kang Mantri bermimpi sendiri, sekarang sama kita bertiga. Mudah-mudahan apa amin. yang kita rencanakan ini bisa menjadi fasilitas buat warga. Ah. Salah satunya tadi kata Kang Mantri untuk ekspos UMKM. Iya. Terus termasuk mungkin karena ini jelang tahun. Nanti dulu. oh, nanti jangan, dulu. Jangan dulu dibahas itu. Oh jangan dulu. Jangan dulu dibahas Oke, itu. oke, Saya nggak siap. tahu Jangan nih. dibahas itu. Kalian berdua di Nanti, belakang saya nanti. chattingan Kita kan apa nih? sudah punya rencana busuk kan di belakang. Makanya saya udah tahu apa yang dipikirkan. Kata stop. Nanti Oke, dulu siap, itu. siap. Ada waktunya nanti. Oh, kita oke, bicarakan. siap. Biar orang penasaran ya. Iya, biar mereka nonton di segmen berikutnya. Pokoknya Jadi gini Kang Mantri, saking saya ini apa namanya dekatnya dengan Kang Andi ini. Gitu. Sedekat apa sih kalian? Luar biasa. Luar biasa. dia pergi dari Cilograng, separuh jiwaku pergi. Seriusan. Seriusan, ini Jadi bukan omong kosong. kita ini, jadi kita ya sekarang ya, kita ini sebetulnya dulu sama-sama satu profesi. Iya. Sebagai tenaga pengajar di salah satu salah satu SMK di Cilograng gitu ya. Kang Andi ini senior saya. Saya belakangan masuk ke sekolah, tapi perkawanan kita terbangun jauh sebelum saya masuk sekolah. Oh iya iya. Sehingga ketika saya masuk itu serasa masuk ke keluarga sendiri. Jadi chemistry sudah terjalin. Kami terbangun, terjalin bahkan dengan guru-guru yang lain. Iya. Sehingga apa namanya? Ya enjoy begitu ya, enjoy. Saat itu pun saya keluar dari sekolah hari ini ya, bukan karena saya nggak betah gitu, tapi lebih kepada ada hal lain gitu ya. Sehingga alhamdulillah perkawanan, persaudaraan, pertemanan sampai hari ini terbangun. Lanjut gitu. ya, lanjut. Meskipun kita sudah dipisah dengan beda profesi kan. Iya, iya. Tapi karena yang berangkat dari chemistry itu mau terpisah, jangan kan terpisah kecamatan, mungkin terpisahkan benua juga kita akan tetap komunikasi, Komunikasi, gitu. gitu. Artinya saya hari ini bisa datang ke sini. Jangan salah, Kang Andi ini kalau bukan saya yang kontak, Kang Andi sini nggak akan mau dia. Wow. Sepertinya seriusan. Sepertinya, serius. Ya. Bagaimana saya bisa Ataupun ngarahin- sebaliknya, saya yang kalau nggak dikontak, saya nggak akan mau. Saya pikir-pikir dulu. Makanya saya tadi dibilang di awal bahwa saya itu join terhadap sesuatu itu bukan karena apa namanya salary saja, bukan Iya. karena bayaran atau apa segala macam, Betul. tapi lebih ke chemistry. Oh iya. Begitu. Gitu Kang Mantri ya. Wah, Tapi luar kita biasa normal ya. persahabatan Saya penyuka perempuan, Pak Habib Iya. juga punya Iya, istri iya, ya. Kita iya. normal, jangan Normal. pikir yang aneh-aneh gitu maksudnya. Hanya pernah tidur dalam satu kamar. Betul. Yang sering itu tidur satu malam bareng gitu. Wow. Nikmat. Ya. Kita juga bareng kan tidur satu malam bareng. Iya betul betul betul. Betul. Makanya Gitu cerita alhamdulillah, Luar biasa persaudaraannya ya. apa namanya, karena berawal dari niatan baik ya, tentu dengan siapapun kita gitu, niatannya ingin baik semua sehingga perkawanan, persaudaraan, persahabatan terjalin sampai kapanpun seperti itu. Jadi curhat. Enggak, paling tidak ini profiling diri sendiri lah. Iya harus. Harus. Paling tidak nanti ketika ada yang ngundang Kang Hapid harus ada saya gitu. Iya. Satu paket. Oke. Berarti di YouTube sebelah punya Pindes, di zona merah punya bapak-bapak ini ya. Iya. Oh iya harus ada Jadi panggilannya kita tuh. Nanti kita kepikiran nanti tuh untuk naik tuh nyaingin mereka. Iya maksudnya kalau mereka kan Pindes gitu. Bapak-bapak juga bikin kita dong. pikirin nanti. Kita pikirin nanti. Apa kita perlu bikin podcast saingan? Di luar zona merah. Waduh. Gini kalau sekiranya Kang Mantri udah nggak kooperatif ya why Ya not udah, gitu kan. Iya. Enggak lah jangan kayak gitu lah. Jangan lah. Besok mau ngeluarin kontrak katanya. Langsung MOU pakai materai. Harus itu mah penting. Oke. Gitu. Terakhir nih, pertanyaan Boleh. terakhir nih, Kang Mantri. Sudah beristri kan, sudah Alhamdulillah. berkeluarga, sudah beranak. Alhamdulillah. Ya bapak sendiri juga tahu lah. Iya. Maksud saya gini, dengan profesi dan keadaan yang sekarang Iya. gitu ya. Keluarga support full gitu ya. Sangat support. Wah, luar Ya, biasa. Karena luar biasa. sebelum adanya zona merah ini, kenapa disupport sama istri ya? Saya tuh cinta sama musik itu benar-benar luar biasa, Oh iya. Bang Apit. Jadi pada saat itu, pada event Lebak Selatan, ya di sini kan memang ada studio di sini ada ya, punya Kusuma Art tuh. Tapi karena pertemanan saya banyak di wilayah Malingping, ya, saya sering jamming ke sana. Saya sering nginep di sana demi musik. Oh, luar biasa. Makanya, Sama istri tapi? Hah? Sama istri enggak Ya, nginepnya? enggak, Oh enggak. sendiri. Gitu. Makanya berjalannya waktu, kan awal ruangan ini kan memang belum seperti ini. Ini tuh
ya tahu sendirilah Pak Hapi di depannya seperti apa gitu. Saya tengok ke bawah, akhirnya saya bilang ke istri, saya bikin proposal tuh ke istri, pengen bikin studio di sini. Ke istri proposalnya itu? Iya, ke istri. Pakai stempel nggak? Pakai dong. Apa stempelnya? Ya, kecupan rekening. Gitu. Gitu. Kalau ke istri itu sebetulnya itu. Iya, asesin ya. Oh, berapa? Ya udahlah daripada kamu main di luar. Gitu. Luar biasa berarti. Pinter juga istrinya ya. Salut buat istrinya Kang Mantri. Ternyata di balik kemegahan ruangan yang cukup luar biasa Ada dukungan ini, ada full. di belakang ada Ada. istri. Gitu. Ngapain juga kalau nggak didukung buat apa Betul, daripada betul, betul. cece-cece. Iya, iya betul. Karena masalahnya ya itu tadi kartu-kartunya sama beliau. Itu dia masalahnya. Makanya kita juga harus kenalin sama istrinya nih. Boleh. Takutnya ada apa di Boleh. belakang nanti ya, dikira Boleh. nanti kita Iya. satu ini lagi, satu genre lagi, nanti bahaya juga kan. Tapi kadang-kadang saya suka ngiri loh Pak Kang Andi sama orang yang suka musik atau yang bisa musik. Saya tuh pernah berpikir bahwa orang yang bisa alat musik dan bisa memainkannya dengan pro gitu ya, itu adalah orang yang paling romantis. Oh, Iya. Serius. dilihat dari apanya? Ya. Mau ngerayu cewek Oh, pakai musik. Iya. Paling tidak bisa nulis puisi kan, paling tidak. Kalau puisi saya bisa. Kalau cuma baca puisi doang bisa Nah saya. berarti Kang Hafid bikin syairnya, nanti Kang Mantri yang bikin lirik. Nah, paling di situ nanti paling Boleh. kita kerjasamanya. Boleh. Yaudah Gitu. kita bikin. Oke. Ya Kang Mantri ya, Gas. kita bikin lirik. Kalau dulu saya syairnya. waktu zaman-zaman SMA jagonya puisi saya. Boleh. Sekarang Iya. puisi bisa nggak? Masih bisa? Nanti. Oh nanti. Kan udah lama saya sampai sekarang berapa tahun. Oh iya, mau tanya, SMA alumni mana Pak? Hah? SMA alumni mana? Oh jangan disebutin. Oh jangan disebutin. Jangan disebutin. Satu SMA kah? Madhabnya rada beda. Saya kalau artis dia. masalahnya. Kalau saya Oh. di Pelabuhan Ratu SMA. Saya artis masalahnya gitu. jangan disebutin. Oh jangan disebutin. Oh, Yang- iya. Orang-orang tahu nanti. Wah ini nih, Bang Hafid ini nih, rusak citra sekolah katanya. Tapi nggak perlu saya blurkan nanti wajahnya Kang Hafid, nggak usah ya. Nggak usah, takut jadi. Nama saya siapa nanti? Nur gitu atau siapa gitu nanti. Ganti, Melati. Kalau Bang Tapi saya alumni Baya. Alumni Bang Baya. Hafid Baya. Saya Beda tinggal sekolah ya. Saya Beda. tinggal di Baya itu sejak tahun 2000 berapa ya? Berarti udah belasan tahun ya. Jadi makanya saya sekalipun bukan orang Baya, saya hafal, saya paham betul karakter orang Baya. Begitu. Bahkan termasuk di Jakarta waktu kuliah, kemudian di Serang, saya banyak berkawan bergaul sama-sama orang Baya. Sehingga Oh iya. alhamdulillah ketika dari Cilograng pindah ke Baya, Asa pulang serasa kampung. pulang kampung. Oh gitu. iya. Kalau Jadi, saya, mm-mm. kalau saya sendiri sih karena saya SMA-nya di sebelah sana Jawa Barat, jadi Jawa Barat. memang aktivitas saya serasa di sana. Termasuk sekarang juga memang ada beberapa kegiatan di Jawa Barat kalau saya gitu ya. Dan kalau generasi kita jauh sama Bang Hafid, jauh banget. beda generasi jauh. Ini harusnya jadi kakak saudara kandung saya dua tingkat di atas saya harusnya. Oh. Kalau di Cina sama di Mandarin mah kakak Kakak tertua gitu. Begitu. Gimana nih kita? Cukup ya. Cukup dulu ya. Cukup dulu ya untuk pembuka. Mudah-mudahan ke depan kita lebih lebih Amin. hidup lagi Amin. suasananya, kemudian tentu konsep acaranya kita matangkan lagi. Betul Ya. Dan kita pastikan bintang tamu yang akan hadir di sini adalah bintang tamu yang Terbaik, menginspirasi, Pak. Menginspirasi, terbaik dan tentu akan mengedukasi, banyak manfaat mengedukasi, ya iya, untuk betul. masyarakat, khususnya untuk daerah Bayan dan sekitarnya seperti itu. Tidak hanya nanti dari kalangan musisi, Betul. pokoknya intinya orang-orang yang mempunyai rekam jejak Inspiratif. yang inspiratif kita akan angkat, Kita di akan sini. Ah, kita undang akan ke sini undang gitu ke sini ya. gitu. Iya. Sehingga tentu tidak hanya zona merah yang akan diangkat, Ya. tapi profil-profil orang-orang yang kita undang juga akan terangkat. Betul. Harapannya seperti itu. Harapan ya. seperti itu. Iya, siap. Baik, para penonton semua dimanapun berada, Iya, gitu betul. ya. Untuk test drive kita Iya. podcast Hari ini. podcast zona merah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga Kang Mantri yang sudah memfasilitasi Terima kita. kasih, terima kasih. Mudah-mudahan terima ke kasih, depan terima kita kasih, bisa terima kasih. berkolaborasi lebih erat lagi, lebih mantap lagi sehingga akan lahir zona merah yang
lebih membanggakan untuk kita Iya, semua. harus itu. Dan zona merah tidak hanya milik kita, tapi milik semua. Milik semua. Kalau milik kita bertiga bertiga berarti. Kalau milik semua, milik semuanya. semua. Orang nggak akan bilang kita lagi. Iya. Tapi Harus kami. ganti berarti. Zona Nggak merah apa-apa, milik harus semua. Jangan. Oh, Tetap milik kita jargonnya aja. milik kita. Oh, jargon. Manfaatnya Untuk untuk semua. semua, ya. Gitu, Mantap. Oke, terima kasih. Thank you, hatur nuhun. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Zona merah Milik kita.